Bab 72, mulai aneh. Ketika binar cinta sedang menghiasi hati kedua insan yang bertemu di pesantren, Akira yang meski gagal menjadi santri, namun karena diminta amal solih untuk menjadi tenaga medis di pondok akhirnya diterimanya meski dengan berat hati. Terlebih awalnya ia merasa tak bersemangat karena Ilham, harus bertemu Ilham yang tak bisa ia gapai. Waktu menjawab segala kegundahan hatinya ketika seorang ustadz membuat hatinya berwarna. Siapa lagi? Tentu saja Ustadz Gala Ar-Rahman, namun terkadang masih ada sangkalan kecil yang terlintas. Merasa kenapa harus dengan Gala, karena Gala lebih muda darinya. Apakah Akira akan mendapat hal yang ia inginkan dari Ustadz Gala? Ya Allah, sepertinya engkau memang sangat menyayangiku. Ketika Mas Ilham sudah bahagia dengan gadis pilihannya, engkau mendatangkan Ustadz Gala. Bukannya ini terlalu cepat menyimpulkan jika dia adalah lelaki yang Allah kirimkan, lelaki yang aku inginkan, terselip munajat cinta yang Akira sampaikan pada sang pemilik hati, seperti yang Ustadz Gala pikirkan. Sementara Ustadz Gala justru jadi sulit memejamkan matanya, ia terus berzikir sejak tadi. Ia merasa tak pantas untuk dokter Akira yang notabene jauh berada di atasnya. Dengan Ustadz Gala yang hanya seorang ustadz tanpa memiliki kerjaan tetap hanya memiliki sampingan menulis yang meski pendapatannya lumayan namun tetap saja merasa kalah dan tak pantas untuk Akira yang saat ini menjadi seorang dokter. Hingga waktu tahajud tiba, Ustadz Gala memilih sholat bersama Ustadz Malik. Setelahnya kembali lagi ke jujukan, kembali teringat pada sosok yang selalu ia sebut dalam doanya, sehingga memilih tadarusan hingga menjelang subuh. Sementara Sifa yang baru saja melaksanakan sholat tahajud, juga melihat perut buncitnya di cermin. Udah kayak hamil 6 bulan, Sifa merasa semakin berat saja, bukan perutnya namun bobot tubuhnya. Apalagi Ilham selalu menuruti apa yang Sifa minta. Wajar dong sayang, namanya juga hamil kembar, gimana udah berasa ada gerakan belum? Belum sih, baru 3 bulan juga. Udah nggak sabar mau lihat trio kue-kue lahir, ucap Ilham spontan membuat Sifa mengernyit tak suka. Trio kue-kue apa? Duh adek mah, kayaknya belum lahir deh. Trio kue-kue itu trio penyanyi cilik yang ngetop tahun 90-an sayang. Hah, aku bahkan lahir di tahun 2003, jadi mereka itu siapa? Lupain dek, adek lahir tahun berapa 2003 hehe. Mas tahun berapa? Katanya beda 10 tahun dari aku. Iya, Mas tahun 1993, belum tua amat, kok, emang masih muda kok, masih ganteng, masih kuat kalau suruh nikah lagi hehe. Kelakar Ilham keceplosan bicara. Ucapan nikah lagi antusias membuat mata Sifa melotot sempurna serasa ingin keluar dari kelopak matanya. Mas mau poligami? Berani Mas poligami? Hah, pekik Sifa. Ilham tersenyum miris, suaranya jangan keras-keras sayang. Ini masih pagi buta loh. Dan mata ini biasa aja dong, sayang. Masa, Mas dipelototin begitu? Ilham menahan tawanya ketika melihat istrinya cemburu. Sebelum Mas poligami, aku sunat dulu, baru Mas bisa poligami, poliklinik atau monopoli, bebas. Sifa jadi sewot sendiri. Mending tidur aja deh, daripada disunat lagi. Ilham bergidik ngeri merasakan kemarahan macan cantik. Gegas menarik diri, tidur di ranjang sehingga Sifa pun ikut tidur mendusel tangan kekar suaminya hingga menyundulkan kepalanya ke ketiak Ilham. Merasakan aroma tak biasa dari ketiak suaminya. Apa Sifa tidak risih mencium ketiaknya? Ilham bingung sendiri saat ini. Dek, ketiak Mas bau asem, emang gak ngerasa mual? Asem dari mana? Wangi bunga kok ini? Harumnya semerbak. Wangi bunga, bunga bangkai kahaha. Mas nih, udahlah aku mau tidur di bawah ketiak Mas, anget tahu. Bukannya semriwing gitu dek, kayak ada asem-asemnya. Nggak asem kali, dibilangin wangi bunga,
entah bunga apa, aku pun bingung. Akhirnya pasrah saja ketika Siva tidur di bawah ketiaknya. Untung ketiaknya itu bersih, Ilham selalu merawat dan rajin mencukur supaya Siva selalu betah berada di sampingnya. Dan memang mujarab sekali, belum ada 10 menit gadis itu sudah tidur sambil mencium ketiak suaminya, dan ketika Ilham hendak menjauh karena tak tega jika Siva terus mencium ketiaknya malah membuat gadis itu makin membuat tangan Ilham berada dalam genggamannya. Bahkan dipakainya untuk sandaran kepala. Kesemutan sih, tapi ya udahlah. Akhirnya keduanya tidur sejenak sambil menunggu waktu subuh tiba. Ketika subuh, Ilham kembali membangunkan Siva, dan terkejut ketika wajahnya begitu dekat dengan ketiak Ilham. Ish, refleks mendorong tubuh Ilham hingga jatuh dari ranjang. Buk! Allahu Robi, lirik Ilham sehingga Siva segera menarik Ilham lagi ke atas. Ilham terlihat menatap Ahifa pias. Mas kenapa jembrengin ketiak ke mukaku? Mas nih nggak sopan, ya? Loh, yang minta semalam kan adek. Katanya wanginya kayak bunga. Mas udah bilang asem dek, katanya malah wangi bunga. Meskipun adek sempat bingung bunga apa yang adek maksud. Maaf ya mas. Sakit ya pinggangnya, bokong mas sakit tadi langsung nyium ubin? Cuma bokong kan, kirain bibir yang nyium ubin hahaha. Sama aja sakit, kalau bibir lebih parah lagi bisa jontor. Nanti aku lumat bibir mas, biar jontornya hilang. Nggak usah nunggu jontor baru dicium sayang, dilumat sekarang juga boleh, mas pasrah kok, tenang aja. Fiu, aku yang malas. Fiu, Ilham ganti menghela napas berat. Mereka bersiap mandi saat ini, karena hendak melaksanakan sholat subuh, dan katanya juga ada ceramah pagi dari pemilik ponpes, yang tak lain adalah abinya Linda yang kini sudah pergi belajar ke Kairo. Mas mandi ya sayang, masuk biar aku mandiin. Dimandiin benar ya, jangan diserang air ya, diserang air? Adek ingat nggak waktu mandiin mas airnya masuk kuping semua, masuk hidung juga karena adek nggak ada lembut-lembutnya. Aku lembut deh sekarang, ya udahlah, iya, sehingga keduanya kini mandi bersama untuk persiapan sholat subuh. Namun Ilham yang merasa kedinginan, tumben sekali membuatnya jadi mual lagi sehingga malah muntah-muntah saat ini. Duh, kok muntah lagi mas? Nggak tahu lihat adek bawaannya mual lagi. Jahatnya, mas juga bau asem, timpal Siva kemudian keluar dari jujukan dengan abayanya dan meninggalkan Ilham. Dek, maaf, mas keceplosan, maaf ya, ucap Ilham namun tak dihiraukan oleh Siva. Setelah itu keduanya melaksanakan tahajud dan mendengar nasihat, hingga matahari mulai menyala hari. Kini mereka sudah mulai sibuk dengan rutinitasnya, Ilham yang membantu menyapu halaman masjid dan mengumpulkan sampah daun kering bersama Gala. Namun melihat Dokter Akira melintas, Gala langsung sumringah. Ia teringat tadi membuatkan nasi goreng untuk Akira dijujukan. Nasi goreng itu dimasukkan ke dalam mika dan diberikan taburan bawang, ada sosis dan telur dadar. Rasanya tidak pedas tidak juga sedang. Mas Ilham, saya kejujukan duluan ya, saya udah nih bersihinnya. Monggo, silakan. Ketika itu Ilham malah fokus pada Akira yang baru datang, dengan lebih cantik dari biasanya. Wah, kayaknya salah satu doaku ada yang nyangkut nih, semoga berjodoh, amin, ucap Ilham seraya tersenyum, kemudian melanjutkan menyapu kembali. Dokter Akira baru saja tiba di UKS, sedangkan tak lama setelahnya, Ustadz Gala hendak masuk untuk menemui Dokter Akira. Namun langkahnya terhenti di sisi pintu UKS, kakinya mendadak seperti tak tulang. Salah tingkah, kenapa perasaannya terasa kalut pikirnya, punya. Ya Allah, kuatkan hamba, kenapa kaki hamba serasa tak bertulang, kaku sekali rasanya untuk melangkah. Namun bukan Gala jika menyerah begitu saja.
Apalagi Dokter Arumi masih gadis, tentu Ustadz Gala merasa dapat berlian yang terselip dari jutaan bebatuan yang menyulitkan penglihatannya. Assalamualaikum, maaf saya izin bertanya, apa dokter mau nasi goreng? Waalaikumsalam, nasi goreng, kok pas banget ya, saya juga lagi lapar ini. Makan dong hehe. Pengasuh melihat mereka nampak cocok sehingga menyindir Gala saat ini jika tanggung jawabnya besar, namun nikah itu ibadah, Allah akan memberikan kemudahan dari setiap kesulitan. Kalau udah berasa cocok sebaiknya halalkan, insya Allah. Makasih ya Mas Gala, karena hari ini Mas udah bawain aku sarapan pagi. Sama-sama. Makasih ya udah banyak banget bawain bekal kosong hehe. Ini ada isinya kok, ada harapan, keinginan dan semangat untukmu. Dokter, berondong ini bikin meleleh coba, batin Akira yang malah makin terpesona dengan Ustadz Gala.